Oke, jadi balik lagi di konten Amnim News, yaitu konten yang ngebacain beberapa berita yang lagi rame lah di satu mingguan terakhir di dunia perindustrian animean gitu kan. Jadi mungkin ada berita-berita yang mungkin kalian kelewat, jadi aku bakalan coba untuk bacain ulang. Ya jadi ini adalah berita yang terjadi di satu mingguan terakhir, itu dari tanggal 12 September sampai tanggal 18 September 2022. Jadi yang pertama yang mungkin sangat-sangat menjadi kabar yang sangat gembira lah untuk kita semua, yaitu mengenai My Dress Up Darling. Jadi animenya si Marin, Sono Biscuit Doll itu dapat yang namanya itu adaptasi anime sequel gitu kan. Ya ramai banget yang bilang bakalan dapat season 2, dan ya ini anime dapat lanjutan. Jadi semoga aja season 2-nya segera digarap lah gitu kan. Karena memang ini animenya si Marin ini tuh benar-benar epic banget gitu kan. Di musimnya sendiri waktu penayangannya itu benar-benar sangat hype banget. Bahkan bisa ngalahin dua anime besar kayak Kimetsu no Yaiba sama Attack on Titan di musim yang sama gitu. Jadi benar-benar luar biasa banget. Padahal genrenya itu adalah romance school gitu kan. Dan ini bakalan menarik banget. Jadi kalau kalian penasaran ini ceritanya bakalan lanjut kemana, kalian bisa baca manganya sendiri itu di chapter ke-40-an. Jadi kalian bisa mulai dari chapter 40 untuk mengetahui bagaimana story dari My Dress Up Darling untuk season keduanya atau musim keduanya gitu. Dan ini informasinya keluar itu di eventnya Sono Biscuit Doll di hari Sabtu kemarin. Jadi eventnya keluar bertepatan dengan event untuk ngumumin keberhasilan mereka dalam penjualan paket Blu-ray disc, dan mereka juga ngumumin bakalan ada adaptasi sequel untuk anime tersebut gitu. Jadi gokil banget lah gitu. Ya, jadi bukan hanya My Dress Up Darling aja yang dapat adaptasi lanjutan. Jadi ada kabar yang cukup mungkin bikin kita terkejut-kejut lah gitu kan. Jadi ada dua anime lagi yang dapat season lanjutan. Yang pertama itu adalah Rental Kanujo. Jadi animenya dari Rental Kanujo, yaitu animenya dari si Kazuya gitu kan, itu dapat adaptasi season ketiganya. Dan ya aku nggak tahu dari kalian udah pada drop atau masih nonton animenya si Mizuhara sama Kazuya ini, karena memang ya storynya itu muter-muter aja gitu kan. Dan nggak kalah hebohnya gitu kan, dari season ketiga Rental Kanojo di kita juga dapat kabar yang cukup mengejutkan, karena ternyata animenya dari Kanojo mo Kanojo juga dapat adaptasi season kedua. Memang sih untuk manganya sendiri tuh masih lanjut gitu kan, masih terus berjalan dijual belikan di Jepang sana. Dan ya mereka bakalan untuk nge-push penjualan itu, mereka membuat yang namanya itu season kedua lagi. Jadi Kanojo mo Kanojo dapat adaptasi season kedua gitu kan. Jadi ini dua anime dari Kadokawa ya, Rental Kanojo sama Kanojo mo Kanojo itu dapat yang namanya itu adaptasi season lanjutan gitu kan. Disusul sama animenya My Dress Up Darling yang bakalan dapat juga season lanjutannya juga gitu kan. Menarik banget gitu. Dan ngomong-ngomong soal Kadokawa, ya belakangan ini mereka lagi kena kena sial lah gitu kan. Jadi ada petingginya dari Kadokawa, perusahaan Kadokawa, yaitu distributor anime gitu kan, anime-anime yang ada di Jepang sana. Bukan anime aja, light novel juga, action figure juga, dan segala macamnya. Itu kena kasus yang namanya itu suap menyuap lah untuk event Olimpiade di Jepang sana gitu kan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu adalah para fansnya itu khawatir bahwa anime-anime garapan mereka itu atau yang dipublish sama mereka itu bakalan kena dampaknya atau enggak gitu kan. Tapi sejauh ini tuh tidak ada, karena itu bakalan urusan personalnya sendiri gitu kan. Jadi untuk distribusi animenya urusan perusahaan untuk mendistribusikan anime itu nggak bakalan terganggu. Jadi kalian tenang aja gitu. Terus yang selanjutnya itu datang dari Jujutsu Kaisen ya, yang baru saja beberapa hari yang lalu itu merilis satu buah visual kei. Nah, visual kei itu menunjukkan ya Gojo yang bakalan jadi MC-nya gitu kan di season kedua nanti, karena memang adaptasinya itu bakalan ngambil adaptasi pas Gojo gitu kan, atau Gojo di masa lalu, di masa SMA-nya, yang mana dia bakalan lawan bapaknya si Megumin gitu kan. Jadi ya ini jangan spoiler dulu lah. Jadi kemungkinan di awal-awal season 2 nya nanti kita bakalan yang namanya itu diceritakan Gojo di masa SMA-nya, habis itu baru ke masuk arc-nya Shibuya. Semoga aja sih seperti itu, walaupun aku juga masih belum tahu nanti dapat berapa episode tayang untuk season keduanya dari Jujutsu Kaisen gitu. Terus gokil banget sih emang. Terus yang paling menggemparkan di beberapa hari yang lalu itu adalah mengenai Genshin anime gitu kan. Jadi perusahaannya dari Hoyoverse itu kolaborasi sama Ufotable Studio, yaitu studio yang ngegarap Kimetsu no Yaiba, sama Fate juga pernah digarapnya.
Nah, jadi Hoyoverse dan Ufotable Studio ini tuh lagi bekerja sama dan memiliki kerjasama jangka panjang, tapi juga masih belum tahu ini bakalan ada Genshin anime atau animenya dari Genshin Impact atau enggak gitu kan. Tapi semoga aja adalah sedikit kabarnya nanti di kedepannya gitu kan. Tapi kalau menurutku pribadi ini mungkin mereka Ufotable bakalan yang ngegarap trailer-trailer atau mungkin promosi-promosi dalam bentuk video animasi miliknya si Hoyoverse atau lebih tepatnya itu Genshin Impact-nya lah gitu. Jadi kalau ada update-update di Genshin Impact mengenai promosinya pakai video, mungkin Ufotable yang bakalan ngegarap. Tapi memang trailernya atau teasernya tuh pecah banget gitu kan, keren banget sumpah gitu. Ya, ini menarik banget, jadi kita nantikan aja. Dan mungkin yang tambahan terakhir ya, jadi ini mengenai Spy X Family yang baru saja itu merilis atau ya mempublish preview kedua mereka, dan itu mirip-mirip sama preview pertamanya, cuman ada beberapa adegan tambahan kayak Yor yang berlatih memasak gitu kan, Bunda Yor berlatih memasak untuk bisa masakin si Anya sama si Lloyd. Terus ada gambaran masa depannya si Bon ya, anjingnya si Anya nanti mengenai Lloyd yang tewas, tapi itu bakalan diubah masa depannya jadi Lloyd gak bakalan tewas gitu kan. Untuk anime sendiri bakalan rilis nanti itu di tanggal 1 Oktober, jadi ini bakalan menarik banget karena ini anime adalah anime yang tunggu-tunggu juga gitu kan, selain animenya dari Chainsaw Man juga gitu. Dan ya mungkin nggak banyak ya, cuman itu aja sih untuk pemberitahuan atau news atau mungkin ya berita-berita yang lagi hangat di 1 mingguan terakhir. Jadi kalau aku ada yang kelewat, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.